Sesawi Isu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, beroleh sukacita sahabatku, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini sahabatku, hari biasa sesudah Epifani, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu untuk memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita merasa lemah dan tidak berarti di depan kekuatan-kekuatan besar di dunia ini dan di sekitar kita, sahabatku. Sebagaimana pejabat, atasan, para tokoh besar, kelompok bisnis, politik, agama, dan lain-lain, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kesaksian atau omongan mereka sering kita rasakan sebagai kebenaran. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita mau lihat dalam kisah Yohanes, sahabatku, ia menyatakan bahwa kita dapat mengalahkan dunia jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, sahabatku. Ia datang dengan air dan darah, dan semuanya satu dalam roh. Sahabatku, roh, air, dan darah adalah kesaksian yang paling kuat dibandingkan kesaksian manusia, sahabatku. Sahabatku, kita bisa menerima kesaksian manusia itu asalkan ia percaya kepada anak Allah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita memiliki anak Allah, maka kita memiliki hidup kekal, sahabatku. Jika kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, ada 3 hal yang kita peroleh, sahabatku, yaitu kekuatan untuk mengalahkan dunia, kesaksian kebenaran dalam roh, darah, dan air, dan juga memiliki hidup kekal, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh sahabatku, 3 kekuatan ini telah ditunjukkan Yesus Kristus sendiri, sahabatku. Ia telah melakukan banyak mukjizat, antara lain menyembuhkan orang sakit, termasuk sakit kusta yang kita dengar dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Sahabatku, kusta tidak sekedar penyakit fisik, tetapi juga sosial, kultural, politis, dan spiritual, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mereka yang mengidap kusta adalah manusia terkutuk dan sampah, sahabatku. Sahabatku, perlu kita ingat lagi, mereka kehilangan semuanya.
Menyembuhkan mereka berarti mereka memiliki semuanya, termasuk roh, darah, dan air, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, bagaimana dengan kita, sahabatku? Cinta Tuhan begitu besar, seperti Tuhan menyembuhkan orang kusta tadi. Lalu bagaimana kita mencintai Tuhan? Sudahkah kita sepenuhnya benar-benar mencintai Tuhan? Dan dengan aksi nyata kita implementasikan dalam kehidupan kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati, sahabatku, dan mohon berkat Tuhan untuk akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Dengan firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini semakin menguatkan kami ya Tuhan. Dan kami semakin diteguhkan dengan firman-Mu. Ya Yesus, mampukanlah kami untuk membagi kasih terhadap sesama. Dengan itu kami juga disembuhkan dari berbagai kusta sosial, ekologis, politis, dan spiritual ya Tuhan. Pakailah hidup kami untuk hidup kami semakin menjadi berkat dan berguna bagi orang banyak. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Engkau jamah, Engkau berikan segala kesembuhan, Engkau berikan kesejahteraan, sukacita hidup mereka setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Sahabatku, mari kita semakin intens dekat dengan Bapa, mencintai Tuhan sepenuhnya. Kita juga harus mencintai sesama kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin disembuhkan, banyak orang semakin dikuatkan sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.